Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadra miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sir asrar wa talaqil aghyar wa miftahi babil yasin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi fadhi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-7 ini di bulan Dzulhijjah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus beribadah, terus untuk menambah investasi amal kita untuk di negeri akhirat nanti. Dan sebentar lagi kita akan menemui satu hari yang sangat mulia di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Idul Adha 1442 Hijriah. Pada pertemuan malam Sabtu yang lalu kita membahas tentang masalah udhiyah, yaitu binatang yang disembelih atau tentang masalah kurban, di mana pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hukum daripada pelaksanaan ibadah kurban, yaitu kemarin ada dua, yaitu yang pertama adalah wajib dikarenakan seseorang sudah bernazar untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang kedua adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, dan tentunya apabila wajib dan sunnah nantinya akan berdampak terhadap pembagian daging kurban itu, seperti yang sudah dijelaskan pada waktu pertemuan yang lalu. Dan hari ini, malam ini kita mencoba untuk membicarakan tentang masalah binatang kurbannya. Nah, binatang kurban apa yang bisa dijadikan untuk pelaksanaan ibadah kurban? Berikut kriteria-kriterianya. Yang jelas di dalam Sabilul Muhtadin dikatakan bahwa binatang yang bisa dijadikan kurban itu adalah hewan ternak. Hewan ternak itu disebutkan unta, kemudian sapi, kemudian kerbau itu sapi lain lah, hadangan lah, kerbau, kemudian kambing, kemudian domba. Nah, di sini dikatakan di Sabilul Muhtadin tidak memadai apabila yang dijadikan kurban itu selain daripada unta, selain daripada kerbau, selain daripada kambing, selain daripada domba tadi, karena korban selain dari binatang yang disebutkan tersebut tidak pernah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabatnya. Kalau misalnya ada yang beranggapan karena kada kawan nukar sapi, kada kawan nukar unta, kada kawan nukar kambing,
lalu menyembelih ayam dengan jumlah harga sapi misalnya banyak mana lah atau menyembelih itik dengan harga jumlah kambing. Nah, berarti kan kada disebutkan di sini binatang unggas bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau seandainya hendak menyembelih jobang boleh kada? Tidak ada larangan, tapi nilainya tidak bernilai ibadah kurban, hanya sebagai sedekah makanan kepada orang yang memerlukan. Hewan yang dijadikan kurban tadi itu adalah hewan yang sudah pernah diriwayatkan oleh baginda Nabi. Ya tadi kalau di Arab kan unta. Nah, di sini juga tidak memadai apabila yang dijadikan kurban itu adalah sapi hutan, atau juga tidak memungkinkan atau tidak memadai hewan seperti keledai hutan. Apa tuh keledai hutan tuh? Zebra. Nah, itu. Berarti kata kawa juga zebra, keledai hutan dijadikan hewan untuk berkurban. Jadi harus yang tadi sapi, unta, sapi atau kerbau di sini. Dan memadai seekor unta atau sapi atau kerbau. Nah, tadi kan sapi hadangan, unta tadi itu memadai memungkinkan untuk 7 orang. Nah, baik yang 7 orang itu menghendaki dijadikan kurban atau sebagiannya saja. Biasanya sapi ada 7. Ternyata yang 3 tadi berniat berkurban, yang lainnya kada. Berarti boleh aja jangan dicampur di sini. Bahkan ada keterangan ulama yang mengatakan boleh menggabung niat satu sapi. Ada yang mengatakan sapi ada yang sebagian niatnya akikah, ada yang sebagian niatnya kurban. Di sini bahasanya seperti itu. Boleh mengadakan jadikan kurban atau sebagiannya saja. Nah, dan seekor biri-biri atau kambing hanya untuk 1 orang yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi kata kau kambing 7. Sapi kata kau 8. Nah, jadi maksimal 7. Kalau kurang dari 7 boleh. Anak 1 sapi 1 orang boleh. Anak 1 sapi 2, 3, 4, 5 atau 6 orang boleh. Nah, cuma batas maksimalnya adalah 7. Termasuk unta tadi maksimalnya adalah 7 orang. Lebih dari 7 kada boleh. Kemudian tidak memadai, tidak memungkinkan 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih menyembelih 2 ekor kambing yang dikongsikan oleh mereka berdua. Nah, ini pian berkongsian nukar kambing 2 ekor. Misalnya kambing itu harganya 2 ekor misalnya 6 juta berkumpulan. Tetapi ketika berkumpulan nukar kambing 2 ekor tadi, tidak dipisahkan kepemilikan di antara 2 ekor kambing tadi. Artinya 2 ekor kambing tadi masih milik berdua, kongsian. Lalu dijadikan hewan kurban, maka saat itu posisi hewan bukan sebagai milik perorangan kambing tadi. Kalau seandainya terjadi seperti itu juga, maka harus diatur. Nah, kita kongsian nukar kambing. Karena kambing ini penjualnya misalnya kadang mau menjual seekong. Kalau ikan hendak nukar kambing misalnya harus keduanya. Nah, lalu ketika nukar 1 kada kawa, lalu berkumpulan berdua
menukar kambing, dan kambing itu ditukari. Kalau hendak dijadikan hewan kurban, maka harus dipisah. Ikam kambing A kah, ikam kambing B kah? Ampunku kambing A kah, kambing ikam kambing B kah? Kalau seandainya masih dalam satu kongsi, tidak ada kesepakatan memisah di antara kambing yang dua tadi, maka itu hukumnya tetap bukan milik sendiri. Jadi kepemilikannya harus jelas milik kita sendiri kambingnya. Dipisah tuh. Walaupun misalnya harganya yang halus, yang tak halus, ada yang teganal. Jadi harus milik sendiri, bukan lagi hak milik orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Allahumma hadza am Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Tuhanku, ini kurban dari Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Nah ini yang kemarin itu, yang kita niatkan kurban untuk keluarga kita. Nah Nabi pun berkurban, ya Allah, ini kurban adalah kurban dari Muhammad dan umat Muhammad. Berarti Nabi memikirkan kita setiap umat Muhammad ini, berdasarkan dalil ini para ulama, maka setiap umat Nabi Muhammad sudah pernah berkurban, karena Nabi ini untuk umat Muhammad. Nah dari hadis ini dikatakan bahwa bersatu dalam pahala dan yang seperti ini diperbolehkan. Karena itulah para fuqaha berkata boleh seorang bersekutu dengan orang lain dalam pahala kurban dan pahala akan diterima oleh mereka semua. Tapi yang kurban satu tadi, tapi dalam urusan pahala bisa melibatkan sekeluargaan tadi. Dan kemudian binatang yang paling bagus, yang paling afdal dijadikan kurban itu adalah unta. Nah urutan pertama unta. Kalau kita di sini kada kawa unta, karena kada kalau seandainya ada juga larang mana harganya tuh, karena diimpor. Nah dari impor dari Saudi. Kenapa jadi lebih utama, lebih afdal? Nah karena dagingnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hewan yang lain. Nah berarti standar hewan kurban itu yang paling bagus, yang paling afdal adalah memiliki daging yang lebih banyak. Kemudian apa lagi? Nah setelah itu sapi, dan sesudah itu kambing, karena dagingnya lebih banyak daripada biri-biri. Nah sesudah kambing baru biri-biri, karena biri-biri lebih baik dagingnya dari kambing. Kemudian unta yang dijadikan kurban untuk 7 orang, baru sapi atau kerbau yang dikorbankan untuk 7 orang. Nah kemudian di sini lagi 7 ekor biri-biri lebih afdal dari 7 ekor kambing. Nah 7 ekor biri-biri itu lebih utama dibandingkan dengan 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing itu lebih afdal dari seekor unta, karena bertambah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya darah yang dialirkan, mengalir darah tadi. Jadi misalnya nih, ada yang berkorban seekor sapi ber7 orang. Ya kalau nilainya misalnya 15 juta. ber7 orang tuh. Satu sapi 7 orang. Itu kelompok A. Kemudian kelompok B berkorban dengan 7 ekor kambing dan 7 orang. Nah, ternyata di sini di Sabil Mutadin dikatakan itu lebih afdal yang berkurban dengan kambing 7 orang tadi dibandingkan dengan berkurban 1 ekor sapi dengan 7 orang. Karena lebih banyak darah yang mengalir. Kalau dihitung duitnya, yang standar jauh lebih mahal dengan kambing dibandingkan dengan, tapi tergantung gana halusnya pulang lah.
Nah, di sini dikatakan seperti itu. Jadi semakin banyak darahnya maka semakin afdal. Nah, bagusnya lagi itu 7 orang tadi masing-masing 1 sapi. Nah, itu lebih afdal lagi. Ya Allah, lebih afdal lagi. Nah, kemudian dari segi warna, nah ternyata warna binatang kurban ini diatur juga. Kada asal sembarangan warna lah. Diatur warna apa yang paling bagus hewan itu dijadikan kurban. Nah, di sini dijelaskan warna binatang kurban yang terbaik itu adalah warna putih. Nah, warna putih itu yang paling bagus. Kalau ada sapi warna putih, ambil. Kalau ada kambing warna putih, itu dari segi warna yang paling baik. Alih mencari kambing putih lah. Nah, setelah putih apa? Kemudian kuning. Nah, ini urutannya. Yang pertama kambing. Nah, warnanya binatang kurban tadi adalah warna putih. Sapi kah warna putih. Kemudian yang kedua warna kuning. Nah, setelah kuning warna kelabu. Kemudian warna merah. Kemudian belang putih dan hitam. Nah, ini tampilkan Paman Suri, sampaikan siang tadi itu. Ini ada kambing ya. Kepalanya hitam, setengah badannya putih. Nah, itu nomor berapa itu tuh? Nomor berapa itu? Nah, nomor 1 putih lah, nomor 2 kuning, nomor 3 kelabu, nomor 4 merah, nomor 5 belang putih dan hitam. Nah, urutan yang kelima itu nomornya. Dan yang keenam warnanya adalah warna hitam. Berarti yang kada bagus hitam turunnya lah, menempati posisi yang paling rendah itu nah. Hitam paling rendah, yang paling bagus putih tadi. Kada ada putih, usahakan cari warna kuning. Kada ada kuning, usahakan warna kelabu. Kada ada warna kelabu, usahakan warna merah. Kada ada jua di antara tadi merah, pilih yang belang putih dan hitam. Kada ada jua, paksa ai memilih warna hitam. Berarti kalau ada yang berkurban warna hitam, berarti terpaksa mana sudah pilihannya warnanya. Itu dari segi warna itulah. Dari segi warna. Kemudian binatang jantan, nah ini jenis kelamin pulang. Jenis kelamin tadi warna jenis kelamin. Binatang yang jantan atau laki-laki itu lebih afdal dari betina. Nah, lebih afdal dari betina. Berarti kambing betina, hewan betina pun sebenarnya juga boleh. Tapi yang paling afdal adalah hewan jantan. Binatang yang jantan lebih afdal dari betina kalau, ada kalaunya pulang. Nih, kalau jantan tadi tidak banyak kawin, dan kalau sudah banyak kawin maka yang betina yang belum pernah melahirkan lebih baik dari jantan yang sudah banyak kawin. Nah, ini pulang. Ini banyak bini lah kata baik pulang ini. Ini alih jual betakun, kurang menjual sapi. Jajan yang tukang tukar. Ini sapi apa? Jantan. Berapa kali sudah kawin ya? Bah, kadang hitung lagi sudah aku jar. Berapa sudah korbannya? Nah, kada tahu. Tapi kalau seandainya kita tahu ternyata sapi jantan tadi atau kambing jantan tadi ternyata banyak sudah istrinya tuh. Sekong korbannya ini, itu pulang darinya, itu pulang darinya, itu pulang darinya. Oh, ternyata hewan betina. Nah, betina yang belum pernah melahirkan berarti belum pernah hamil. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hewan jantan yang sudah banyak isi bini. Tapi kayak banyak mengetahuinya, amnya kada ampun seorang tahu. Ini korban yang si A, ini korban si A juga nih ya. Ini korban si A juga banyak mana sudah bisi bini. Nah, kalau keadaan seperti itu, maka posisi hewan jantan tadi kalah afdolnya dibandingkan dengan hewan betina yang belum pernah melahirkan. Tadi bang bertakun lah, ini sudah beranak kan belum kah? Berapa kali kawin kita? Karena kawin anak kuning gitulah. Karena kawin kuning. Karena belapas yang ada ketahuan,
Masih bujang kah kambing ini kadang-kadang aja. Kemudian yang gemuk, nah yang gemuk lebih afdal dari yang kurus. Nah, pulang. Makanya usahakan cari yang lemak, yang banyak dagingnya. Nah, seekor yang gemuk lebih baik dari 2 ekor yang kurus, sekalipun keduanya mempunyai warna yang baik dari kedua jantan. Ini kambing warna putih 2 ekor, ya kan? Warnanya putih, padahal sudah paling bagus warna putih, tapi kurus. Nah ternyata ada kambing warna kuning atau warna merah atau warna hitam, tapi ternyata gemuk. Nah ternyata lebih afdal yang gemuk tadi dibandingkan dengan 2 kambing yang kurus, walaupun di sini dikatakan warnanya warna yang paling bagus, yaitu warna putih. Karena berkorban dengan yang gemuk itu tanda membesarkan korban, dan terdahulu telah diterangkan dalam hadis agar membesarkan korban. Nah jadi sebagai bentuk bahwa kita tuh benar-benar besar korban kita, maka dipilihlah hewan yang gemuk. Kemudian dari segi usia ulang, nah dari segi umur. Nah syarat kurban kalau dari unta itu hendaklah umurnya cukup 5 tahun minimal. Misalnya lahirnya tanggal 5 Zulhijjah, ya kalau 5 Zulhijjah 1440 lahir tuh, berarti paling sungsung baru bisa dikurbankan itu adalah 10 Zulhijjah 1445 yang akan datang, atau 5 tahun yang akan datang. Itu paling minimal, paling bagus itu lebih daripada umurnya 5 tahun lebih sehari kah, lebih 2 hari kah, lebih 3 hari kah, atau masuk jalan ke-6, 5 masuk ke-6 tadi, yang 6 tahun lebih bagus lagi. Artinya harus sampai cukup 5 tahun. Dan kalau sapi atau kerbau atau kambing hendaklah umurnya cukup 2 tahun. Nah 2 tahun kambing. Ada juga di akta kelahiran, nah kambing ini, nah ada akta kelahirannya. Ya apa menceknya? Itu biasanya dicek dari giginya. Dari gigi. Ada 2 gigi, ada 4, ada 6. Itu menandakan usianya. Kalau kada salah, kalau umur kambing 1 sampai 2 tahun, itu gigi susunya itu pacul 2, tumbuh gigi yang 2, angganal. Tapi kalau masih gigi susu, kambing itu masih gigi susu, berarti umur kambing itu masih 1 tahun ke bawah. Itu ada tuh rumusnya. Dan kalau biri-biri hendaklah umurnya cukup setahun. Nah tanam sedikit nih, cukup setahun sehari kah, setahun 2 hari kah, bagus lagi. Tetapi kalau giginya telah gugur, walaupun belum cukup setahun, maka sudah memenuhi syarat. Artinya ompong berdahulu giginya, gugur berdahulu. Gugur berdahulu bukan karena kecelakaan, nah gugur serangan. Kalau gugur kecelakaan dan belengkesannya itulah. Nah gugurnya itu artinya gugurnya secara alami, ompongnya hilang seorang. Kalau misalnya membawa kambing umur 5 bulan, akan membawa naik ke atas pickup, tantu patah giginya, tuh lain itu ngarannya. Tapi ini tanggal atau gugur atau hilang giginya secara alami. Disyaratkan binatang kurban itu tidak cacat. Nah, tidak cacat yang dapat mengurangi dagingnya, dan tidak memadai kalau kurban itu, binatang kurban itu, hewan kurban itu bekorengan. Nah, rakawaju bekorengan, singkadian rakawaju. Nah, jadi hewannya tuh harus bujur-bujur bagus, harus bujur-bujur sehat. Panjang lagi nih, bisa kada cukup waktunya nih. Nah, ya kalau hanya sambat.
Kemudian diterangkan lagi bahwa di dalam kitab Majmu' yang dinukil dari para murid Imam Syafi'i tidak memadai yang bunting dijadikan kurban. Nah, hewan hamil, sapi hamil, karena hamil itu dianggap cacat. Walaupun di sini ada yang membolehkan, tapi sedikit. Nah, ambil yang kada boleh aja, kada memadai. Syekh Azra'i berkata yang diperkuat oleh Syekh Abdul Hamid, Abu Hamid dan semua yang mengikutinya. Ini pula yang disahihkan oleh Syekh Syarbaini dalam kitab Mughni dan yang dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Tidak memadai yang bunting karena yang bunting itu dianggap cacat yang menyebabkan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Takuni dulu, ini kalau tasannya nukarang bini juga hamil kada? Nah, kalau misalnya hamil berarti kada dianuakan, kada direkomendasikan. Tapi kalau menurut Ibnu Rif'ah di dalam kitab Kifayah, nah Sidin Ibnu Rif'ah inilah Sidin membolehkan yang bunting itu dijadikan kurban dan kekurangan dagingnya ditambah dengan anak yang ada di dalam perutnya. Ini kalau menurut Ibnu Rif'ah dalam kitab Kifayah. Tapi pendapat ini ditolak oleh para ulama karena menyalahi yang dikutip dari murid-murid Syafi'i, Imam Syafi'i. Dan alasannya kenapa? Alasannya yang mengatakan kekurangan daging ibunya dapat ditambah dengan daging anaknya yang ada dalam perutnya, itu karena terkadang di sini dikatakan terkadang tidak cukup daging anaknya itu sebagai tambahan daging ibunya karena mungkin hanya masih berbentuk dalam gumpalan darah saja, bukan daging. Nah, itu hamil dengarannya kan, kada berbentuk masih. Dan kalau seandainya bertambah daging pun itu tidak menjadikan hewan itu menjadi sempurna karena masih dianggap cacat. Nah, masih dianggap cacat. Kemudian lagi disyaratkan jangan sampai timpang kakinya. Nah, jangan sampai sangat timpang sekiranya jalannya lebih lambat dari jalan manusia. Kalau berjalan menuju padang rumput sekalipun, yang menyebabkan pincang itu ada di bawah kakinya. Jadi jangan juga sampai sapinya tuh pincang. Makanya kemarin tukang sapi rasa trauma aja. Dibayari sudah duitnya, sapinya kada diambil. Kenapa? Karena pada waktu menjelang hari H sapinya lepas, dipukuli orang nih sapinya, patah batisnya. Nah, iya sudah. Kalau patah batisnya berarti hewan itu sudah cacat. Berarti kadang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Makanya harus dijaga bujur-bujur hewan kurban. Jangan sampai cacat. Dan jangan pula terlalu kurus sehingga sumsumnya berkurang, dan jangan pula sampai tidak tahu tempat makanannya yang mengakibatkan kurang makanan dan menjadi kurus. Nah, jangan makan tadi. Jangan sampai jadi kurus. Dan jangan pula buta. Nah, mata pulang dilihat pulang, jangan sampai hewan itu buta baik sebelah matanya ataupun keduanya. Nah, jangan ada penyakit putik pada matanya yang menutup seluruh mata atau sebagian matanya. Demikian disebutkan dalam kitab Tuhfah. Yang kehilangan penglihatan sekalipun biji matanya masih ada. Matanya ada biji matanya tapi kadang kau melihat. Nah, berarti itu termasuk cacat. Tetapi tidak mengapa kalau penglihatannya hanya kurang karena menderita sakit mata. Artinya bukannya kada melihat. Kebetulan sakit mata aja sapi itu. Lalu berkurang penglihatannya. Nah, di sini dikatakan boleh saja. Atau sedikit putih atau penglihatannya hilang pada waktu malam kada melihat. Tetapi siang melihat aja sapinya tadi. Maka di sini dibolehkan. Disyaratkan pula jangan sakit yang menyebabkan kurus dan yang hilang telinganya sekalipun sedikit. Nah, dikontrol pulang telinganya. Kambing tadi ada kada? Sapi tadi ada kada? Walaupun hilang sedikit, berarti itu mengurangi syarat yang sudah ditentukan. Tidaklah memadai yang terpotong seluruh telinganya dan sebagiannya, dan tidak memadai pula yang tidak bertelinga
atau hilang suatu bagian dari yang dinamakan telinga. Nah, bagian-bagian telinga itu hilang. Berarti kada sempurna juga, cacat juga. Tapi kalau telinganya belah sedikit atau dilubangi dan tidak menghilangkan sebagian dari telinganya, maka kada apa-apa. Dibonili misalnya lah. Nah, tandai kada menghilangkan sebagian dagingnya, sebagian telinganya, maka kada apa-apa. Disyaratkan pula jangan terpotong lidahnya. Nah, kemudian susunya. Nah, kada boleh aja terpotong susunya. Dan ekornya. Nah, jaga ibu bujur bang. Pokoknya dikorbankan tuh yang terbaik. Susunya kada boleh terpotong, lidahnya kada boleh terpotong, ekornya kada boleh terpotong. Tetapi kalau seandainya binatang korban itu memang sejak lahirnya tidak mempunyai susu dan tidak memiliki ekor, maka kada apa-apa. Nah, misalnya dari lahir kada bersusu, kemudian dari lahir kada berekor, itu kada apa-apa. Tapi kalau seandainya dari lahir bersusu, kemudian dari lahir berekor, tetapi ketika mau dikorbankan ekornya hilang sedikit, susunya hilang sedikit, maka itu menyebabkan tidak memenuhi syarat yang disyaratkan dalam masalah ibadah kurban. Sampai kan? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شاكيا ولا محروما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا ويوم من أهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.